Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ena Korinurani Suhada, NIM 202400503136, kelas SI 24E. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dari sebuah studi kasus insiden operasional di sektor perbankan, yaitu insiden banjir yang melumpuhkan sebuah cabang bank lokal hingga kehilangan listrik dan internet selama 2 hari. Saya akan menjelaskan secara singkat kronologi dan temuan hasil tinjauan pasca insiden. Kemudian masuk ke inti presentasi ini, yaitu rencana 2 kontrol kontrak dan terstruktur yang harus ditetapkan agar bank audit 1 tahun ke depan memastikan kesenjangan yang ditemukan sudah benar-benar tertutup. Untuk memastikan bahwa kesenjangan yang ditemukan dalam insiden banjir ini benar-benar tertutup, pada audit 1 tahun mendatang, bank perlu merancang 2 kontrol yang sifatnya konkret dan terukur, bukan sekedar kebijakan di atas kertas. Kontrol pertama adalah melaksanakan uji coba rencana kerja dari rumah secara berkala, atau wajib melakukan simulasi kerja dari rumah minimal 2 kali dalam setahun, yaitu setiap semester dengan melibatkan seluruh staf di cabang-cabang yang dianggap kritikal terhadap operasional bank. Setiap simulasi ini harus didokumentasikan secara resmi, mencakup siapa yang terlibat, sistem yang diuji, kendala yang ditemukan selama proses, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya. Agar kontrol ini dapat diverifikasi secara objektif oleh auditor, ditetapkan kriteria keberhasilan berupa tersedianya minimal 2 laporan uji coba dalam kurun 2 bulan terakhir, tercapainya target waktu pemulihan, minimal staf mampu login dan mengakses sistem ini dalam waktu maksimal 4 jam sejak simulasi dimulai, serta adanya bukti bahwa setiap temuan dari uji coba sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan bersifat selesai pada uji coba berikutnya. Lalu selanjutnya, kontrol kedua adalah verifikasi dan pembaruan daftar kontak darurat secara rutin. Daftar kontak yang mencakup nomor staf, vendor teknologi informasi, dan pihak ketiga yang kritikal harus diverifikasi dan diperbarui setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun. Dengan pemilik proses yang ditunjuk secara jelas, minimal bagian sumber daya manusia yang bekerja sama dengan manajer cabang. Selain siklus rutin tersebut, setiap kali ada karyawan yang resign atau berpindah posisi, perbaruan daftar kontak harus dilakukan paling lambat dalam 5 hari kerja sebagai bagian wajib dari proses offboarding, sehingga tidak perlu menunggu siklus triwulan berikutnya. Untuk memastikan kontrol ini dapat diaudit dengan mudah, harus tersedia log riwayat pembaruan lengkap dengan waktu dan nama petugas yang melakukan pembaruan untuk 4 kuartal terakhir, hasil sampling atas terhadap 5 hingga 10 nomor kontak harus menunjukkan tingkat akurasi 100%, dan checklist offboarding sumber daya manusia harus mencantumkan item pembaruan daftar kontak darurat sebagai langkah wajib yang ditandatangani. Dengan kedua kontrol ini, bank tidak hanya memiliki rencana cadangan di atas kertas, tetapi memiliki bukti nyata dan terukur bahwa kapabilitas tersebut benar-benar berfungsi dan datanya selalu termutakhirkan, sehingga auditor 1 tahun ke depan tinggal memeriksa dokumen dan log yang sudah tersedia untuk memastikan kesenjangan dari insiden banjir ini sudah sepenuhnya tertutup. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus insiden banjir di cabang bank ini, beserta rencana 2 kontrol perbaikannya. Saya berharap analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sebuah institusi keuangan dapat memperkuat ketahanan operasionalnya melalui kontrol yang konkret dan terukur. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.